Han, Oi, denger-denger lu nantangin gue komparasi. yoi, siapa takut? Wah, berani-beraninya. Teman-teman, kemarin Rehan pas bikin video test drive Mazda 2 Sedan, dia sempat nantangin tuh. Kebetulan saya lagi bawa Honda City. Nah, teman-teman tahu kan, Honda City itu salah satu sedan dengan nama yang cukup kuat di Indonesia. Tapi Mazda 2 Sedan namanya kayaknya emang belum terlalu terpatri di Indonesia kan. Emang apa sih kelebihan dari Mazda 2 Sedan? Han, wah ini dia nih yang berani-beraninya nih. Apa nih kelebihan dari Mazda 2 Sedan? Banyak dong, ada... Tar dulu. Teman-teman, untuk selengkapnya tonton video ini, jangan skip ya. Oke, teman-teman, jadi kali ini kami komparasi antara Mazda 2 Sedan dengan Honda City atau All New City ya. Nah, ini emang penamaannya agak kebalik ya. Iya. Kalau Mazda 2 harus ada sedannya. Iya, Mas itu harus ada sedannya. Kalau Honda City aja nggak perlu sedan karena dia kalau yang Mazda 2 itu versi hatchback. Sementara kalau yang hatchbacknya di City itu harus ada tambahan Honda City hatchback. Jadi emang sedikit kebalik. Dan kenapa kita cuma bawa dua mobil ini? Karena ya pertama unitnya tanggal yang tersedia cuma dua ini, sama kita cuma berdua nih reviewnya. Iya. Jadi kan nggak mungkin bawa mobil banyak-banyak. Iya, betul. Udah gitu juga kalau di kelas ini sebetulnya ada beberapa merek lagi ya, ada beberapa model lagi, misalnya kayak Honda Vios, Toyota Vios. Tapi Toyota Vios tuh kan udah mau sunset tuh, di luar udah keluar. Nah itu dia ada generasi barunya. Mungkin nanti kalau generasi barunya udah hadir, udah dijual di Indonesia, kita bakal komparasi lagi. Iya, jadi betul. lebih adil lah untuk si Viosnya kan. Sama satu lagi apa tuh? Itu satu lagi tuh yang mirip CLA ala-ala gitu tuh. Nah itu dia tuh, apa tuh? MG5 GT. MG5 GT ya. Itu sayang emang unitnya agak susah itu ya. Ya semoga nanti dipinjemin lah tuh. Iya, semoga dipinjemin ya. Honda lah. Honda lagi. MG5 GT teman-teman. Tapi emang secara desain sih dia keren banget ya. Keren banget, dia ala-ala coupe. Cuma gitu. berhubung unit yang gak ada, kita bandingin desain antara dua mobil ini dulu deh. Iya benar. Kalau dari lo Han, lo Kenapa? lebih suka desain mana nih antara kedua mobil ini? Gue milih City ya, kenapa ya? Kenapa gue milih City ya, kenapa? Ya kenapa? Lu kan bawa Honda, Honda dia. lagi. Lu kan bawa Mazda 2 Sedan. Iya, ini masalah ini Mazda 2 Sedan nih masih kelihatan hatchbacknya ya, terutama kalau dilihat dari agak ke belakang gitu ya. Meskipun dia yang sekarang nih lebih proper dibanding yang sebelumnya, yang masih Nagare. Oh iya benar. Secara bentuk ya teman-teman, maksudnya Rehan itu di bodi belakang memang ini agak naik gitu kan. Iya, agak naik gitu. Ala-ala hatchback belakangnya iya, itu kan. Benar. Sementara kalau di City ini kan memang seperti sedan murni dengan bagasi yang lebih proper kelihatannya gitu. Tapi jujur, gue juga kalau dari tampilan secara desain keseluruhan, dari eksterior gue juga lebih pilih ke City sih, karena tampilannya jauh lebih sporty gitu ya. Betul. Dengan garis-garis tegas, beda sama si Mazda 2 Sedan yang agak-agak rounded gitu kan, dan ngebulet-bulet gitu kan. Ngebulet, tapi ya nggak kalah sporty juga sih Mazda 2 Sedan ya. Meskipun ya jatuhnya lebih elegan, lebih... Ya benar, gue suka sih, benar. Kata-katanya Kalau lebih elegan. Ya, kata-katanya lebih elegan, tapi juga ya City juga menawarkan rasa elegan itu juga tapi. Yeah. Nah, Ki, pilih mana Ki? Pilih Honda City. Kenapa Ki? City Ki? Honda City tetap. Jadi emang si Oki ini kan emang agak awam ya di otomotif, tapi dia secara tampilan mungkin dia lebih pilih ke Honda City. Jadi kalau soal desain eksterior mungkin City lebih oke ya. Tapi balik lagi sih, karena desain itu kan balik lagi ke selera. Orang lebih suka yang bulat-bulat kayak macam Mazda 2 Sedan ini, atau yang tampilannya lebih
karakternya lebih kuat seperti Honda City ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Kalau lo lebih suka yang mana? Gue lebih suka Mazda 2 sedan sih. Mazda 2 sedan. Dia dashboardnya ya simple aja, meskipun AC-nya masih kena puter. Tapi dari kesimpulan tersebut, dia nih udah pakai leather. Di joknya udah ada leathernya, di dashboardnya juga ada leather. Di door card itu udah ada bahan suede tuh, jadi kalau dipegang enak-enak banget tuh. Oh iya sih, ya itu jadi salah satu kelebihan Mazda 2 sedan teman-teman. Nah sebetulnya antara desain Mazda 2 sedan dengan yang versi hatchbacknya itu sama ya, cuma bedanya di panel-panel dashboardnya aja. Tapi keren sih emang, secara tampilan simple dan ini mirip sama mobil-mobil Eropa lah ya. Iya benar. Tampilannya simple dengan layar head unit yang model nongol seperti itu. Kalau ini kan masih konvensional ya, dashboardnya seperti ini dengan head unit yang masih terintegrasi dengan dashboardnya gitu. Kalau ini kan udah model floating, udah model kekinian banget sih. Jadi ya balik lagi, ini eksterior City masih lebih oke, tapi kalau di interior Mazda 2 sedan lebih unggul. Dan kita bakal ngomongin soal akomodasi teman-teman, karena salah satu kelebihan dari sedan dibandingkan versi hatchback adalah ruang kargo. Iya betul, bagasinya jadi lebih luas kalau dibandingkan lebih sama luas, hatchbacknya. Itu ada ductile-nya ya? Iya, nice touch banget kan. Apalagi buat di sedan nih jadi kelihatan lebih oke nih. Ini sih nggak pakai ductile tapi udah ala-ala ini udah. ini, spoiler gitu ya. Oke, sekarang kita cek bagasinya. Wah, Ini visual dulu ya. visual ya. Kalau visual emang City jauh lebih gede sih. Iya. Ya kan? Emang lebih gede kayaknya ya. Secara visual, tapi secara angka teman-teman memang ini kapasitasnya kalau di Honda City itu di 519 liter. Ya kan? Bisa memuat ya. Sementara Mazda tuh berapa? 440. 440. Cuma 440. Tapi bisa dilipat ini. Apa dilipat? Ini nih, jok belakangnya bisa dilipat nih lewat tuh. Tuh. Wah iya ya. Tuh bisa bawa barang panjang. Jadi kalau mau bawa barang yang lebih panjang memang ini lebih akomodatif nih si Mazda 2 sedan. Harus diakui sih. Soalnya ini mohon maaf ini nggak bisa dilipat ya. Ya. Tapi kalau misalnya sama-sama nggak dilipat, ini jauh lebih unggul nih. 519 sama 440, ya lumayan lah bedanya. Banget. Ya mungkin bisa satu koper kecil kali ya. Iya, satu itu koper. perbedaannya tuh. Tapi kalau ngomongin soal akomodasi penumpang nih, karena kan kita nggak cuma bawa barang kan, yang lebih sering mungkin kita akan bawa penumpang terutama di jok belakang. Kita bakal tes dengan model Rehan. Lu tinggi berapaan? 165. 165 ya. Ini ya rata-rata orang di Indonesia lah ketinggiannya. Sekarang kita coba di Mazda 2 sedan dulu. Langsung kita coba. Yuk. Han, Ayo. ini udah posisi duduk. Ini udah posisi duduk saya ya. Udah, Ideal? Udah ideal nih, 165 Coba lihat dong. 5 jari. Serius gitu? Serius? Hah? Serius, cuma segitu doang. Ya ini emang jadi mirip sama versi hatchback yang memang kalau dibandingkan hatchback lain, Mazda 2 itu emang secara legroom agak kurang ya. Ya agak kurang, sempit sih. Sempit, iya. Sempit. Lebih tepatnya sempit sih kalau dibandingkan misalnya City hatchback gitu ya atau Yaris yang emang lapang-lapang banget. Dan kayak gini lo pengen nantangin City. Wah. Coba lo ke situ deh. City ya. Biar lo tahu itu udah bisa main bola kali di dalam tuh. Beneran. Han, Ya, apa yang lo rasakan ketika duduk di Honda City? beneran sih ini bisa main bola nih kayaknya. Lebar Oke, banget. coba lo silangin kaki lo gitu kan. Iya, ini Duduk gua selonjor nyantai. gini. Mau begini juga bisa nah, nih. itu Ini maksudnya begini juga kan. bisa nih. Ya kan itu berapa jari tuh? Lebih dari ini 10 jari aja itu masih belum kena ya kan. Iya. Jadi emang soal kelapangan kabin ya salah satu kelebihan dari City ya itu dia legroomnya Iya. aman banget. Udah gitu headroomnya juga masih aman kan. Ya, headroomnya aman dan suguhannya juga banyak juga ya dari kepraktisan dan ataupun fiturnya ya. Oke, Ini langsung kelihatan nih ada AC. kisi-kisi Di AC belakang ini kisi-kisi itu AC yang di nggak belakang. ada di Mazda 2 sedan. Ada di Mazda 2 Oke. sedan. Terus power outlet tuh di bawah. Power outlet, mau ngecas ya kan, tinggal bawa adaptornya kan, Iya. bisa langsung ngecas. Di sana Nggak ada. nggak ada.
Terus kalau mau naro itu tumbler gitu di sana gimana? Nggak ada. Nggak ada juga kalau di sini. Di sini ada di pintu, di tengah, di sini juga ada. Nggak ada. Di sana ada armrest nggak? Armrest nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jadi di sini di belakang bisa naruh 4 tumbler ya. Artinya ada 4 cup holder. Kalau di sana nggak ada sama sekali. Terus udah gitu seat pocket. Ya, Di sana cuma ada yang sebelah kiri, Han. sebelah sana doang. Iya, ini ada dua nih. dua-duanya kanan kiri. Tapi di Mazda 2 Sedan ada tuh yang di konsol tengah itu kayak buat naro cup doang deh. Oh, jadi ya kalau untuk penumpang belakang cuma satu lah ya. Satu doang. Tapi yang duduk di belakang nggak cuma satu, bisa berdua, bahkan bisa bertiga kan. Iya. Ya rebutan dia tuh. Kalau ini kan kanan kiri masih bisa. Han, Yuk. masih soal kepraktisan nih. Lanjutin tadi dari yang belakang. Kalau Mazda 2 Sedan kayaknya agak susah gitu kita menaruh barang-barang gitu ya. Sulit nih. Tapi emang kalau di Honda City nih, sorry to say nih, ini juga kompartemen di depan banyak juga nih. Iya, ini banyak banget Cup nih. holder di pintu ada. Iya, cup holder di pintu ada, di tengah juga konsol juga ada. Ini ada 4 biji lah. Di sana juga sebetulnya ada 4 biji sih. Iya, ada 4 biji Di juga. pintu juga ada, terus di tengah juga ada. Tapi ini ada konsol tengah Nah, yang ini bisa konsol ketutup. tengah kebuka tutup. Di sana kan? nggak ada. Ada. Udah gitu di situ. Nah, bisa ini ada naruh lagi. ini ada tempat kecil nih buat naruh. Bisa naruh smartphone juga di situ. Smartphone di Bahkan situ lo di ada. sini nih. Ini Mana? bisa naruh Oh, smartphone iya di nih. sini. Atau Coba. kartu-kartu kayak Coba gitu. nih, ini HP saya nih. Nah, Nah. ya kan? Wih, Jadi cakep emang banget. tempatnya emang lebih banyak sih. Udah gitu juga kompartemen tertutup ya sama lah. Di sana juga ada. Tapi kalau soal kompartemen terbuka, di sini rasanya sih lebih banyak ya. Iya, sorry tuh saya emang kalau soal kepraktisan Mazda 2 Sedan kalah nih sama si City nih. Oh, ya, jelas. Itu sudah. Tapi kalau fiturnya gimana nih? Kalau fitur ya, oke. Kita mulai dari mana dulu nih? Kalau fitur, City udah ada cruise control, Mazda 2 udah ada cruise control. Sama lah. Sama. Tapi belum adaptif kan dua-duanya Belum adaptif, kan? belum Oke. ada ADAS-nya juga dua-duanya. Oke, terus. Terus di Mazda 2 Sedan nih, Hmm. dia speedometernya udah digital, kecil, dan udah ada active driving display, Head-up display. Iya. Jadi di Ya, sini ini nggak ada sih ya. Nggak ada ya. Head unit, ini berapa inci? Head unit itu berapa ya? 8 inci. 8 inci. Hmm. Punya Mazda 2 Sedan tuh cuma 7 inci aja, tapi udah ada Apple CarPlay dan Android Auto. Di City Sini udah ada belum? udah ada. Udah ada juga. Udah ada juga. Ya, sama dong. Sama ya, Iya. dan lebih gede, tapi dia Tapi udah AC gua tuh lihat tuh, City udah modelnya lebih keren. Coba nih Ampun, nyalain nih. Set. Injek dong. ini udah injek. Nah, Itu udah ada digital cuy. Kalau di sana kan masih kenop. masih ya knop putarnya sama, tapi kan di sini udah ada tampilannya climate Iya. control. Jadi secara visual emang jadi lebih enak gitu ya. Lebih enak, bener. Udah gitu apalagi ya, di sini sih untuk ngecasnya emang belum ada yang wireless teman-teman ya. Di Mazda tuh udah ada wireless charger. Udah gitu di sini juga belum ada idling stop. Nah iya, idling Kalau stop di nih. sana udah ada karena memang di Mazda hampir di semua Mazda itu kan udah ada idling stop ya. Dari yang generasi awal aja CX-5 yang pertama kali datang ke Indonesia dia udah ada iStop. Kalau di sini belum ada, tapi di sini ada Abang Es Doger nih. Lagi lewat nih. Berisik gak tuh? Lanjutin ya. Lanjutin iya. ya. Jadi kalau di sini udah punya fitur namanya remote engine start ya. Remote engine start ya belum, dari Mazda 2 Sedan belum ada remote Jadi engine emang start. praktis banget teman-teman kalau remote engine start itu. Iya bang. Jadi kalau remote engine start itu dia ketika misalnya mobilnya nih habis diparkir di lapangan gitu kan panas kan kabinnya. Tinggal kita nyalain mesin, lalu AC-nya otomatis nyala kan. Ketika kita masuk ke kabin udah langsung dingin sih Han. Jadi lebih enak aja Asik. gitu Ya ya. kalau saya sih harus nyalain mesin dulu, nunggu dulu beberapa saat. Itu baru dia. Terus apa lagi di sana? dulu. Fitur unggulannya? Di sana, oh ya dia udah ada, dia nih head unitnya nih bisa dikontrol dari knop-knop di sini nih. Jadi kalau misalnya MCD Connect gitu ya, kayak MCD modelnya BMW gitu iya ya, kayak BMW iDrive ya. iDrive ya. Iya. Tapi ya itu cuma knop ya. Kalau iDrive kan udah bisa dimaju mundurin gitu kan, Iya. dan bisa buat trackpad juga bisa. Ya, tapi lebih unggul sih. Di sana ada blind spot ya? Ada, Ada ya? ada blind spot monitor. Kalau Ada ini- rear cross traffic alert juga. Ini juga ada. Tapi beli lagi kaca kecil di sini. Ya, iya. Iya, cuma itu. Belum ada Kalau sana ternyata. by teknologi, kalau di sini manual aja tambahan ya. Mm. Ya, jadi kalau secara fitur ya lebih kurang ya. Lebih kurang. Di sana punya ada kelebihan beberapa, kayak misal tadi udah ada rear cross traffic alert, ada blind stop. Blind spot. Tapi kalau di sini dia ada remote engine start, lalu AC-nya juga kelihatannya lebih oke aja sih. Dan head unitnya juga lebih gede Yes. Dan untuk detailnya teman-teman bisa lihat fiturnya di sini.
Oke Han, sekarang kita Iya. ngomongin soal performa dulu nih. Performa Karena ya. antara sedannya City dengan Mazda 2 ini ada sedikit perbedaan dari sisi transmisi ya. Yes, Kalau di perbedaannya. City itu kan dia pakai CVT, sementara ini pakai 6 percepatan otomatis. ya. Oke, kita ngomongin soal mesin dulu deh. Dari mesin ini pakai 1500 ya. Ya, 1500 Cuma sama-sama. emang kalau di sini tenaganya 109 109 DK. DK dengan torsi 144 Nm. Iya. Sebetulnya nggak lebih gede teman-teman dari Honda City, karena Honda City itu bisa di 121 DK dan torsinya di 145 Nm ya. Beda tipis ya kalau untuk torsi, tapi kalau untuk tenaganya jauh wah, juga. lumayan tuh. 121 sama 109 Iya, tuh itu ya. dia. Beda banget. Nah, tapi dari hasil pengetesan kami untuk akselerasi dari 0 ke 100 km per jam dulu deh. Kalau di Honda City itu bisa 10,7 detik. Iya. Tapi ternyata Mazda 2 Sedan bisa mencatatkan angka 10,3 detik, betul nggak? Iya, betul. Artinya 10,3 ada detik. 0,4 detik lebih lambat di City dibandingkan Mazda 2 Sedan. Padahal kalau kita ngelihat secara tenaga, City lebih gede ya. City Tapi lebih gede. faktanya memang hasil tes kami menunjukkan bahwa Mazda 2 Sedan dia lebih unggul. Nggak cuman soal akselerasi, Nggak cuma akselerasi, tapi juga konsumsi soal bahan bakar. konsumsi bahan bakar teman-teman. Jadi di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata di 22 km per jam ya. Kalau di Honda City dulu deh, City dia berapa? City itu 13-an. 13,9 kok. 13,9 ya. Iya, 13,9. Jadi 13-an lah. Sementara si Mazda 2 Sedan ini bisa berapa? 16,3 km per liter. 16,3 km per liter. Oke. Tapi memang si Mazda 2 Sedan ini dia punya fitur yang namanya iStop. Iya, idling stop. Jadi idling stop itu emang ngebantu banget ketika pas pengetesan itu lebih sering aktif ya. Ya, lebih sering Dalam aktif. kondisi stop and go, dan itu ngebuat bahan bakar itu ya terhenti, artinya Iya. mesin mati nggak ada yang terbakar. Nggak ada yang terbakar percuma, tapi dia punya syarat nih. Apa tuh? iStopnya nih. iStopnya itu AC-nya harus temperaturnya tepat nih. Oke. Jadi kalau paling bawah suhu apa namanya temperatur di dalam kabin itu nggak bisa yang paling pol. Paling pol bawah nggak bisa. 18 derajat itu biasanya, karena kita bisa ngeliat nih di panel instrumen. Di panel instrumen itu ada tuh. beberapa faktor dari AC-nya, dari mesin, sama dari kesiapan aki. akinya udah Iya. siap belum. Kalau semua itu udah terpenuhi, berarti si iStop-nya udah bisa aktif gitu ya. Jadi itu juga salah satu kelebihan yang bikin Mazda 2 Sedan jadi lebih efisien. Nggak cuma di dalam kota, tapi juga di rute tol ternyata ya. Rute tol juga Gue sih aja. ngebayanginnya kalau CVT biasanya cenderung RPM-nya kan lebih rendah Ya, tuh lebih rendah. ketika kecepatan konstan yang cukup tinggi. Ini gue ngecek nih kalau Mazda 2 Sedan itu dia di 100 km per jam dia 2250 itunya. Oh, padahal nggak rendah-rendah banget. Nggak reda-reda banget. Iya kan? Kalau CVT biasanya di sekitar 1000-an tuh. 1800 kalau nggak salah yang City 1800. tuh. Nah, jadi artinya kan secara putaran mesin lebih rendah, biasanya konsumsi bahan bakar juga lebih efisien. Lebih irit, iya. Tapi hasil pengetesan kami lagi-lagi Honda City itu mencatatkan angka 21, 3 sementara ini 21,6. nah emang tipis sih. Tipis ya. Tipis ya. Tapi memang bisa dibilang berarti mesin Skyactiv ini lebih potensial nih dibandingkan sama Earth Dream-nya si Earth Dream Honda Honda. City gitu teman-teman. Nah, ngomongin soal kenyamanan ya Kenyamanan kan? nih. Salah satu keunggulan sedan juga dibandingkan hatchback-nya kan rasa nyaman, nggak cuma dari bantingan suspensi, Iya. lalu juga soal apa ya, ruang kabin, Ruang kabin sama ya. kedapan kabin Iya, gitu. kedapan kabin. Kita betul. ngomongin soal kesenyapan kabin dulu nih. Di antara kedua mobil ini, Ini lebih enak sih. iya sih jauh sih. Masnya emang selalu paling paten sih kalau soal kesenyapan kabin ya. Setuju. Iya. Ya kita tahu lah teman-teman, kalau Honda kan road noise-nya cukup besar ya. Iya, cukup Nggak cuma kedengeran. bahkan di Accord pun yang sudah punya NVH yang cukup bagus, klaimnya dari dari APM-nya, tapi kalau dibandingkan sama rivalnya juga masih kurang baik kurang ya. baik Masih ya. kurang oke gitu. Ini Mazda ini bener-bener NVH ini paten banget sih. Iya, kedap banget loh. Kedap banget. Tuh. Emang beda banget sih. Udah gitu juga dari bandingan suspensi ini memang nggak terlalu empuk dibandingkan City kalau Iya, menurut gue. nggak terlalu empuk. Tapi Bener-bener. tanpa mengorbanin rasa nyaman sih. Iya, dia rasanya tuh kaku. Mhm. Dari bodi kaku, Mhm. dari suspensi juga agak kaku, tapi ya bener nggak
ngorbanin Sampai nggak kenyamanan yang sampai keras nggak, banget iya gitu, sampai kayak gitu rough gitu ya. Iya. Enggak. Ini bener-bener nyaman, masih nyaman gitu. Cuma emang kekurangannya kalau di Mazda tuh penumpang Nih. belakang Nih. ya. Soal Ruangan. perbedaan kabin ya pasti akan lebih nyaman penumpang dengan ruang yang lebih besar. Iya. Sekarang kita bakal bahas handlingnya nih, Honda Oke. City dengan Mazda 2 Sedan. Nah, kalau dari Mazda 2 Sedan dulu nih, Mazda 2 Sedan itu cekatan khasnya Mazda ya, kaku terus enak juga di setirnya, tapi dia nggak mengorbankan kenyamanan karena dari body rollnya itu hampir nggak kerasa berkat satu fitur bernama G-Factoring Control Plus ya. G-Factoring Control Plus, oke. Jadi dia fitur itu tuh mengecek tuh parameter. Wow, ini City nih, wow, ini City ini cekatan juga, tapi body roll kerasa banget ya. Ya, jadi emang di City ini kalau kita misalnya pindah lajur gitu ya, pindah lajur secara cepat, ini enak nih, cekatan gitu ya. Cuma emang kalau dibandingkan sama Mazda tuh, sedan itu body roll ini berasa banget nih. Iya, wow. Kerasa banget sih ini Iya. dari penumpang aja, dari sisi penumpang ya. Ini kelempar-lempar. Lempar-lempar ya. Iya. Mungkin salah satunya juga karena faktor bantingan suspensi yang sedikit lebih lembut dibandingkan si Iya. Mazda 2 sedan kali ya. Iya, kalau ya Mazda 2 Sedan ya masih relatif empuk ya, tapi nggak seempuk City nih. Iya benar, ya itu jadi body rollnya emang berasa banget sih kita yang manuver dengan kecepatan yang cukup tinggi misalnya. Wow, hampir aja. Wow. Jadi ya kalau dari handling memang si Mazda 2 sedan lebih pede ya. Iya, lebih pede. ketika misalnya kita pindah lajur secara cepat atau misalnya menikung dalam kecepatan yang lebih tinggi teman-teman. Oke, jadi bisa disimpulkan memang masing-masing punya kelebihan nih Han. Iya, punya Mazda 2 kelebihan. sedan dulu deh. Mazda 2 Sedan dia punya kelebihan dari fiturnya, ada wireless charger dan segala macamnya. Lalu Ada head up display, ya, ada ya head kan? up display juga. Ada idling stop tadi ada ya. idling stop juga. Lalu dari performanya juga oke, ternyata lebih unggul dari City. Dan Semuanya lagi dominan tuh. semuanya ya. Baik dari akselerasi Ya, dari sama akselerasi konsumsi dan bahan konsumsi bakar bahan di bakar. dalam kota maupun di rute tol Iya ya. benar, oke itu dua-duanya. Ya meskipun kalau di rute tolnya beda-beda tipis sih. Tipis. Akselerasi pun begitu Iya. gitu ya. Cuma di dalam kotanya City kalah jauh nih. Jauh banget karena ada stop tadi. Tapi Han, Tapi kalau dari sisi akomodasi teman-teman, Honda City nggak usah diragukan lagi. Penumpang belakang akan jauh lebih nyaman dibandingkan duduk di Mazda 2 sedan. Iya. Begitupun dari soal akomodasi barang. Iya, setuju. Jadi untuk bagasinya kalau di City ini jauh lebih besar ya, di 519 liter, sementara di Mazda 2 sedan itu cuma 440 liter ya, lumayan lah perbedaan itu bisa selisih satu tas besar tuh kayak gitu Iya. tuh. Udah gitu juga di Honda City teman-teman, ini kepraktisannya lebih baik ya. Baik di depan maupun di belakang, apalagi di belakang. Mazda tuh nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apa, Di ya. door trim dia nggak ada cup holder, lalu armrestnya juga nggak ada cup holder, bahkan seat pocketnya itu cuma ada di sisi kiri. Dan nggak ada USB port apa-apa di belakang. Iya betul, jadi kalau mau ngecas cuma bisa ada portnya di depan atau misalnya power outlet gitu ya. Iya. Sementara City itu Ada dia power outlet ya? iya power outletnya ada dua lagi bahkan. Tambah ada kisi-kisi AC, jadi penumpang belakang ya mungkin sama-sama adem, tapi dengan adanya si kisi-kisi AC di belakang itu embusannya tuh lebih cepat nyampe aja gitu ya. Cuma emang kalau kita ngomongin soal harga, ini dua-duanya sama-sama satu varian ya, cuma ada satu varian ya. Satu varian doang, yang Mazda 2 Sedan ya Mazda 2 Sedan. Kalau City Sedan ya City juga namanya. All New City, ya dia nggak ada sedannya Nggak ada karena sedan memang ya. basisnya sedan. Gitu Iya, ya. emang sudah sedan. Adanya City dibikin hatchback gitu, Iya. sementara Mazda tuh basisnya yang hatchback, Hatchback tapi jadi sedan. ada versi sedannya makanya ditambahin nama sedan. Kalau Mazda 2 sedan harganya berapa? Mazda 2 Sedan harganya 338,8 juta. Sama persis dengan Mazda 2 hatchback. 338. Kalau City itu udah di 365,4 juta ya. Berapa tuh selisihnya Han? Oh, udah
365, 338 ya. 30 jutaan ya? Lumayan tuh. Suatu harga yang kalau di kelas ini mungkin lumayan jauh ya selisihnya teman-teman. Masa sih? Ya tapi balik lagi sih dengan merek Honda gitu ya. Itu kan ada banyak faktor lagi lah, nggak cuma dari sisi harga. Mungkin kita juga bisa terbayarkan dengan jaringan after sales yang lebih banyak mungkin dibandingkan sama Mazda gitu ya. Jadi rasa tenang itu mungkin yang akan sulit didapat ketika misalnya memilih Mazda gitu, merek Mazda gitu ya. Kalau di Honda mungkin di beberapa kota besar, bahkan di kota-kota kecil juga masih ada, kalau misalnya terjadi apa-apa masih ada dealernya untuk servis ya. Udah gitu juga ketersediaan spare part kan ya. Jadi emang kita beli mobil nggak cuma dari awalnya doang nih Han. Karena kita kan beli dalam jangka panjang ya, minimal ya setahun 2 tahun nggak mungkin lah langsung ganti-ganti, kecuali yang emang sukanya gonta-ganti gitu ya. Oke, jadi balik lagi pilihannya ke teman-teman ya. Dari keseluruhannya, baik dari desainnya, lalu performanya kita sudah jabarkan masing-masing, tapi keputusan tetap ada di tangan teman-teman. Kami cuma memberikan informasi soal kelebihan dan kekurangan dari Honda City versus Mazda 2 Sedan. Oke teman-teman, segitu dulu video dari kami. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @anaktektor_go. Sampai jumpa.